funky bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RVV Channel. Hello guys, apa kabar? Bagaimana keadaan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan rizki yang berlimpah untuk hari ini dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan membahas dan juga mereaction tentang video yang sedang viral, teman-teman. Video yang viral di media sosial, di TikTok maupun di Instagram. Nah, apa itu viral? Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, karena ini sudah ada di berita juga, kemudian ada di platform TikTok serta Instagram juga, Twitter pun mungkin ada. Itu yang memang menjadikan menurut saya hal yang apa ya, jadi dilebih-lebihkan lah sama netizen itu. Nah, yang video viral ini adalah video tentang Keisha, penyanyi yang menciptakan lagu Tak Ingin Usai ini, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, lagu Tak Ingin Usai yang diciptakan oleh Keisha ini sedang viral juga dan sedang membumi di nasional di Indonesia kita ini, karena memang lagunya enak juga, teman-teman. Dan juga karakter dalam Tak Ingin Usai ini atau lagu Tak Ingin Usai ini memiliki karakter nada yang tinggi. Namun Keisha ini mendapat kejadian atau performanya mungkin beberapa kali juga terjadi, yaitu kejadian yang memang ketika di sebuah kafe Keisha ini sedang performa atau off air yang menyanyikan lagu Tak Ingin Usai. Namun pada saat itu ketika ada nada tinggi di lagunya Keisha tersebut, itu tidak sampai, teman-teman, sehingga menimbulkan false gitu ya. Jadi ya tidak sesuai dengan video yang dikeluarkan oleh Keisha tersebut. Namun yang jadi permasalahannya itu netizen mengkritik wajar ya, teman-teman, mengungkapkan opini. Tapi ada halnya juga, ada segi hujatan itu sih yang memang tidak saya tolerir dan juga tidak sepakat saya dengan hal itu. Kalau mengkritik boleh, karena kita berekspresi kan, mengungkapkan ekspresi atau beropini. Cuma untuk menghujat saya tidak setuju. Nah, dalam video ini kita akan mencoba untuk mereaction dari pakarnya langsung. Mungkin saya juga mereaction juga dari saya tidak paham, teman-teman, untuk nada seperti itu deh, karena saya bukan basic dari penyanyi ya. Tapi saya di sini mencantumkan juga dari video dari Bang Indra Ajis. Bang Indra Ajis ini adalah vokal atau coach vokal yang memang vokal ya, pokoknya sudah melanggang buana. Mungkin teman-teman juga tahu sih, tahu juga siapa Bang Indra Ajis ini, karena beliau pernah mengcoach di Indonesian Idol, kemudian di X Factor Indonesia dan lain-lain. Itu banyak lah, pasti teman-teman juga sudah tahu, dan juga beliau juga aktor juga pasti tahu. Oke, langsung saja teman-teman, jangan panjang-panjang, kita langsung mulai saja ke videonya. Let's go. A few moments later. Hai singers, ketemu Oke lagi guys, dengan saya, kali Indra ini Aziz, kita di langsung Vokal mulai Plus saja reaksinya ya. Mengaskan Ini Suaramu. dari Beberapa hari Bang yang lalu, Indra video Ajis. performance Saya live juga dari penasaran, Keisha teman-teman, Levorka dengan lagu Tak Ingin dan Usai kenapa viral di Keisha berbagai ini media tidak sosial. sampai Sayangnya ketika nih, viral memang di dia video off itu air. adalah karena sebuah Beberapa insiden kali di mana insidennya itu Keisha menyanyikan sangat part ya yang gimana ditunggu-tunggu lah. banget itu. Ya kurang Kenapa bagus lah, tapi goyang di atau fals lah, studio kurang lebih dia gitu ya. bisa, Memang tapi ketika cukup di fatal ya, off air karena dia itu tidak bisa. part yang ditunggu-tunggu Kita oleh lihat semua penjelasan orang. dari Bang Di mana Indra part Ajis ya, itulah yang teman-teman. viral di TikTok, dan saat orang itu mengcover lagu Tak Ingin Usai, itu part itu yang menjadi highlight atau menjadi challenge Betul. dari lagu Betul. itu untuk di cover. Udah gitu, semua yang cover lagu Tak Ingin Usai itu Ya, bagus-bagus ya, justru itu. mencapai nada tingginya dengan sangat bagus. Jadi orang tuh udah ekspektasinya Keisha sebagai penyanyi originalnya akan bisa melakukan itu dengan lebih baik lagi. Nah, ini contohnya kan dari, kalau misalnya orang lain juga kan bisa ya, tapi kenapa ketika memang Keisha di studio rekaman, saya lihat ya Instagramnya juga video storynya, dia bisa, teman-teman, tapi ketika pas di off air kok nggak sampai. Kenapa ya? Apa dia keluhannya memang
nervous atau memang keadaan Lalu suara yang sebagai tidak Body baik atau Legend, gimana? ya biasa lah ya, mulai membuli Nah Keisha. ini Tapi teman-teman, betul untungnya ada Bang beberapa Indra fans Keisha yang kasih juga memberikan dukungan lewat Betul. komen-komen. Dalam video ini saya akan beberkan alasan kenapa hal itu bisa Nah, terjadi ya. Ini menurut ini sih, analisa saya bagus. ya. Dan juga terakhir saya akan memberikan solusi untuk Keisha. Jadi untuk teman-teman semua nonton sampai habis ya. Kalau Keisha nonton video ini, nonton sampai habis juga ya. Jujur Semoga sih, ini menjadi Bang Indra Ajis inspirasi dan ini juga adalah menjadi salah solusi satu untuk ke coach depan. vokal yang Pertama, luar kita biasa punya menurut lagu aku. ya, Tak Ingin Usai. Dan ini Lagu mungkin dimainkan bukan di hanya buat nada Keisha sharp saja ya, tapi untuk penyanyi-penyanyi setengah juga atau yang lainnya modulasi bisa ke menjadi C sharp atau apa ke namanya, C crash. informasi. Nah, di part modulasi itu ada part yang tinggi banget. Keisha harus ngebelt sampai ke nada F. Ya, nada F itu buat cewek itu tinggi banget untuk di belt tanpa masuk ke head voice ya, tapi tetap diteriakin itu sampai ke F, itu tinggi sekali. Itu part setelah bridge ya. Nah itu tuh harus dilakukan dengan teknik yang bener-bener hati-hati dan harus pas lah masuknya tuh, vokalnya mesti pas. Kalau enggak akan goyang, akan break, akan pecah suaranya. Bahaya banget ya. Saya lihat di beberapa video live-nya Keisha itu selalu menjadi part yang kesulitan untuk Keisha lakukan. Nah ini teman-teman yang viral di TikTok ya. Nah lihat ya, dengerin ya teman-teman. Nah ini tidak ada masalah. Nah ini udah mulai ya. Nah ini teman-teman, kenapa ya? Mungkin nanti penjelasan dari Bang Ajis ini. Kondisinya bukan live, saat di studio, saat lagi rekaman, itu Keisha bisa Iya, ya. betul. Contohnya di klip ini. Nah ini teman-teman, aku lihat statusnya dari Instastory ini. Lihat, saya merinding lihat ini guys. Naik kan bisa gitu loh. Lihat, bagus sekali ini suara. Tapi kok Ya kan, kenapa gitu bagus loh kan? ketika Jadi off air? masalahnya tuh bukan Keisha yang nggak nyampe, bukan. Keisha nyampe dan Mm-mm. bisa ngelakuin hal itu, bisa kok. Jadi salahnya di mana dong? Oke, nonton terus ya. Pertama, yuk kita mundur ke tahun 2019 saat Keisha ikut audisi Indonesian Idol. Setiap peserta Idol itu saat audisi pasti akan memilih lagu yang paling nyaman buat Betul. dia. Lagu yang merepresentasikan kemampuan vokal dan juga style Betul. nyanyinya. Saat itu Keisha memilih lagu Celengan Rindu ya. Jadi kalau saya mikirnya inilah sosok vokalnya Keisha tuh yang diwakili dengan lagu Celengan Rindu. Jadi stylenya tuh bukan yang belting Ya. akrobatik, melainkan yang Kayak yang kayak gitu. ya Sehingga memang enak gitu style kan. vokalnya Keisha tuh ke arah sana dari awalnya. Lagu Tak Ingin Usai ini saya nggak tahu apakah lagu ini ditulis sendiri oleh Keisha atau enggak. Yang jelas ini adalah jatuhnya lebih ke apa ya, kayak ada part yang power Betul. ballad gitu loh, dimana Power Keisha banget bisa sih melakukan menurut part aku. belting nada tinggi Karena yang benar-benar panjang. ada Dan itu dua yang kali mungkin tak, satu sebelum-sebelumnya langsung itu jarang lagi dilakukan naik oleh lebih Keisha naik. bisa di kesehariannya. Mungkin ya karena saya melatih Keisha itu hanya di Indonesian Idol aja waktu itu. Yang pasti begini, menyanyikan lagu yang sulit seperti itu ya, kalau kondisinya kita lagi tenang kayak saya nih di studio saya sendiri ya, nggak berisik, nggak ada penonton, saya siap dan saya cuma menyanyi satu lagu doang, itu pasti bisa lebih mudah dan lebih nyaman untuk saya lakukan ya. Risikonya lebih Ya, ya. kecil. Makanya kalau wawancara di TV, wawancara di radio, di mana nyanyiinnya paling cuma 1-2 lagu, pasti aman lah, lebih aman lah gitu kurang lebih. Masalahnya guys, kalau live konser itu beda lagi ya. Live konser dengan audience, dengan penonton beneran, Iya. itu medan perang, Bung. Beda ya kalau lagi rekaman. Karena kan itu mungkin bisa berbeda dilakukan, ya. bisa Maksudnya di-edit. kalau Pertama gini, di live konser itu kan banyak itu beda ya sama istilahnya wawancara, beda sama mental rekaman. tuh diuji. Live konser nggak mungkin cuma 1-2 lagu, pasti lebih ya, minimal 5 lagu ya, minimal. Dan lagu hits selalu ditaruh di paling ujung, di mana vokal si penyanyi udah Iya, capek, benar. suaranya udah capek, udah nyanyiin beberapa lagu ya. Giliran suaranya udah capek, malah dikasih part yang susah dan tinggi. Ya, itu dia risikonya memang. Hal berikutnya, saat kita live perform di depan audience, itu ada Betul, adrenalin yang ha-ha. memicu sehingga kita kayak menggebu-gebu, nafas Bukan kita hanya menggebu-gebu. nyanyi aja Dan ya yang paling guys, parah adalah kita kadang-kadang pun masalah monitoring. berbicara di Kita depan seringkali umum, di depan penonton banyak berisik, orang pasti kayak environment-nya, gitu. sound systemnya nggak terlalu kedengeran. Dan yang paling parah, suara kita sendiri itu bisa-bisa nggak kedengeran saat kita Iya. nyanyi live. Jadi kita nggak tahu nih pitch kita bener apa enggak. Saking Kita nervousnya enggak, kita harus tidak bisa sendiri. mendengar suara kita Monitoring, sendiri saya gitu punya loh. video menjelaskan secara lengkap apa fungsi monitor di atas panggung. Dan semua Contohnya, guys. itu terakumulasi dan memunculkan satu masalah yang paling utama bagi semua penyanyi saat nyanyi live, yaitu apa?
overpower. Overpower adalah dimana kita terlalu banyak menggunakan power sehingga tekniknya itu terkompromise ya. Jadi teknik itu menjadi buyar karena kita terlalu banyak menaruh power di situ. Ya anggap kita mau nembak, nge-shoot biliar gitu ya. Kan kita mesti pas Ya, powernya ya nggak sih? Mesti pas. betul. Kalau kita terlalu banyak powernya ya bolanya ngacar-ngacir kemana-mana. Sama kayak vokal juga, kita nggak boleh overpower saat kita akan melakukan teknik yang sulit. Betul. Harus pas dan balance. Nah ini masalah overpower ini bukan masalah Keisha doang ya. Banyak Berarti penyanyi tidak sembarangan ya yang teman-teman melakukan ketika dan memang tertangkap kamera. Contohnya, menggunakan overpower Unmesh, ini, itu pernah karena perlu bisa latihan bikin juga. video full menganalisa soal Unmesh Fales di TV ya. Itu juga karena overpower ya. Kalian bisa nonton videonya di channel ini juga. Dan juga terakhir ya kita semua tahu ya, Keisha sempat nggak aktif nyanyi selama 2 tahun. Wih gila 2 tahun guys. Lalu nyanyi lagi live di depan orang banyak, nyanyinya lagu itu di part yang tinggi banget ya. Itu semua ya ikut mengkontribusi kepada masalah ini gitu ya. Jadi stamina di atas panggung, Betul, stamina teknik juga vokal, bisa dan berpengaruh juga, ya. monitoring dan overpower itu semua yang menyebabkan Keisha kesulitan saat nyanyi live di atas panggung. Di Kalau lagu ini. misalnya keseringan Saya juga kasih kan contoh si Keisha ini overpower ya. ini Saat ya misalkan diundang linknya kemana-mana, kalau jelas nada kan cowok ya, kalau nada cowok kondisi itu, mental dan nada bridge tinggi kesehatan itu pun lebih. kita Misalnya tidak saya mau tahu. nyanyi nada itu C misalnya ya. Kalau saya mau nyanyi ini tuh dengan saya belting, saya mau melakukan mixed voice, itu saya mesti pas powernya. Ini ilmu sama guys, penempatan mantap vokalnya ini mesti pas. Bang Indra Ajis. Kayak gitu. Tapi kalau saya overpower, saya tekniknya buyar, nggak bisa ya. Itu contoh overpower yang mana tekniknya jadi buyar. Jadi solusinya bagaimana? Oke, Nah ini saya punya solusinya. beberapa saran untuk Keisha ya. Semoga ini bisa dipertimbangkan juga untuk Keisha dan juga music directornya. Yang pertama, sound check itu wajib ya. Pastikan Ya biasanya kan Keisha kalau itu penyanyi jelas. Kita sound pakai check ear dulu. monitor atau monitor di panggung. Yang pasti monitor mesti pastiin buat penyanyi seperti Keisha itu mesti jelas banget. Sebenarnya bukan cuma Keisha doang, semua penyanyi itu perlu monitor yang jelas. Itu satu ya, monitor. Kedua, nggak ada salahnya kalau saat kita nyanyi live yang riskan seperti itu, penonton banyak segala macam, turunin nada dasarnya. Ini kan main di C naik ke C sharp ya. Turunin aja mulai dari B, lalu naik modulasi ke C gitu. Turun setengah tuh nggak akan, menurut saya nggak akan merubah esensi lagunya kok. Dan ini bukan hal yang asing dilakukan oleh penyanyi-penyanyi profesional ya. Bon Jovi aja juga sering gitu, dia nyanyi misalkan biasanya di C turunin ke B gitu. Banyak lah penyanyi yang profesional melakukan itu. Turunin dasarnya setengah aja, itu akan sangat ngebantu Keisha. Kalau lagunya banyak ya, lagunya banyak dan riskan misalkan depan TV segala macam, turunin setengah deh. Saya yakin Ini ilmu Keisha ya, akan ilmu lebih, teman-teman. mudah Bukan nanti menikmati Keisha itu. aja, Dan tapi itu nggak penyanyi-penyanyi merusak yang lain lagu. pun yang Dan baru ketiga tentu Keisha naik juga daun harus mungkin latihan bisa teknik vokalnya terus ya. mendapatkan Ingat-ingat tuh syarat yang ini saya kasih ketika tahu memang di karantina nyanyinya Creative atau Label. Iya nggak sih, kamu di 2 dalam tahun lagunya nggak itu aktif nyanyi, memang terus ada ya harus overpowernya ditantang gitu. promo live lagu ini ya, harus latihan teknik vokal ya, pernafasan, vocalizing semuanya. Ya. Tapi tenang aja, semakin sering kamu nyanyi lagu ini secara live, semakin badan Betul, kamu akan adjust, terbiasa. akan semakin terbiasa lah melakukan nada tinggi itu. Begitu ya, semoga saran dari saya bisa dipertimbangkan dan Mantap. berguna buat kamu. Yang pasti selamat buat lagunya tadi. Bang Ade, Saya sukses Bang Ade, besar Bang ya. Indra Semua Ajis. orang suka dan memang lagunya keren banget, saya juga suka Mantap, banget Bang dengerinnya. Indra. Jadikan kejadian ini ya, video viral Betul. saat kita itu, aduh, zaman sekarang memang viral Asli, banget ya. betul, Jadikan saya kejadian ini sepakat. sebagai pelajaran buat kita. Netizen Yang tuh pasti sangat akan dikit-dikit memperkuat diri hujatan, kamu dikit-dikit dan hujatan, tapi membuat banyak kamu juga yang menjadi memotivasi. lebih keren Luar biasa sih netizen untuk Ayo zaman teman-teman, sekarang. kita dukung Keisha dan kita Ya. dengerin lagunya di berbagai streaming Betul. platform. Sekian aja untuk video hari ini. Mantap, So much Bang for watching. Indra Sampai Ajis. ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Yuk. Bye. Jangan lupa subscribe ya guys ya, Bang Indra Ajis, oke? Oke guys, alhamdulillah videonya sudah selesai. Reaction kali ini sangat luar biasa ya teman-teman, karena tadi banyak ilmu yang juga kita dapat dan saya pun baru tahu tadi karena bisa diturunkan katanya nadanya. Karena penyanyi papan atas pun pernah melakukan itu sangat ilmu yang bermanfaat sekali ya. Karena ya jelas saya tidak tahu sih soal musik karena memang tidak berkecimpung di sana, saya hanya penikmat lagunya saja. Tapi itu menjadi suatu pelajaran yang bagus ya dari Bang Indra Ajis ini untuk semua, bukan hanya Keisha saja, semua penyanyi yang ada di tanah air ataupun yang baru merangkak menjadi seorang penyanyi itu yang mempunyai lagu yang overpower atau memang nada yang tinggi kayak gitu. Selain dari mental, fisik, serta jadwal yang padat mungkinnya sehingga mempengaruhi suaranya, itu pun perlu dilatih karena bisa karena terbiasa ya guys ya.
Oke, mungkin itu dari Bang Indra Aji sangat luar biasa sekali saran serta teknik yang harus dilakukan. Dan untuk Keisha sendiri semangat, karena lagu Tak Ingin Usai ini sangat luar biasa bagus sekali. Sudah 31 juta viewers yang ditonton di channel YouTube-nya. Masya Allah, mantap sekali. Mungkin nanti Keisha juga bisa mengeluarkan single-single yang luar biasa yang meledak lagi sehingga industri musik Indonesia semakin maju. Oke, gitu saja. Teman-teman, sebelum beranjak dari tempat tidurnya, tempat duduknya, tempat nongkrongnya, jangan lupa terus dukung channel saya agar bisa menginspirasi serta berkembang lagi channel saya dengan cara apa? Dengan cara like, komen di bawah, serta subscribe video ini, serta jangan lupa teman-teman untuk terus aktifkan loncengnya agar terus tidak ketinggalan video yang saya upload ya teman-teman. Ingat teman-teman, konten saya ini adalah reaction ya, jadi semua apapun yang viral nanti saya akan reactionkan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga video atau channel dari Bang Indra Ajis yang memang coach yang luar biasa menurut saya ini, melanglang buana dengan segudang ilmu dari beliau sehingga ilmu-ilmu permusikan atau ilmu-ilmu musik itu dapat tercerna dengan baik, dan saya pun jadi lebih paham sekarang. Jangan lupa untuk terus follow Instagram saya di sini Rizky Fauzi, serta follow juga Instagram dari Bang Indra Ajis juga di sebelah sini. Dan teman-teman terus berkarya, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk terus bisa memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang ya guys ya. Terima kasih, dan juga nanti link video atau dari original tadi, video dari Bang Indra Ajis tadi saya cantumkan di deskripsi ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya Rizky Fauzi Pinwasa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah teman-teman. Twiki bitch.